membuang-buang waktu bahwa besok itu nanti kalau orang yang seperti itu, saya tidak mau bilang saya ya, orang yang seperti itu benar-benar nanti masuk neraka. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Silaman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal. Dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin, ya Yang ada permasalahan, Allah permudah permasalahannya. Dan kita semua dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Silaman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah jangan buang waktumu. Kalau bahasa Inggrisnya, don't wasting your time. Waduh. Gitu nggak sih Pak Ustadz bahasa Inggrisnya? I don't know. Wah itu, Pak Ustadz jawabnya pakai bahasa Inggris juga tuh. I don't know. Kenapa jangan membuang waktu? Karena itu mubazir. Waktu adalah, ada peribahasa, waktu lebih berharga daripada uang. Ya, karena kalau uang bisa dicari, kalau waktu tidak bisa diputar kembali. Nah, apa kaitannya dengan tema kita pagi hari ini? Langsung kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin ya warahmatullahi Rabbal alamin. wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus sekali, sangat bagus ya. Jangan buang waktumu. Tema ini sangat bagus mengingatkan kita bahwa waktu kita itu bisa saja menjadi sia-sia bagi kita yang sebagai seorang muslim tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah itu tidak hanya sholat saja. Tidak, tetapi ibadah itu adalah semua pekerjaan yang kita lakukan setiap saatnya, setiap waktu itu betul-betul dikerjakan lillahi ta'ala. Itu ibadah insya Allah, apa saja. Contoh, mamanya bangun tidur bersyukur, karena dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Tahu kita itu dibangunkan oleh Allah Ta'ala, bersyukur. Itu menjadi ibadah bangun tidur. Kemudian melakukan sholat, ya. Sholat sunnah tahajud silahkan, niatnya karena Allah Ta'ala, dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan. Amin. Tambahi boleh dengan bersyukur. Amin. Boleh mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kemudahan persoalan duniawi dan akhiratnya. Boleh silahkan. Amin. Ya. Nah, pada saat itulah kita itu mempergunakan waktu itu dengan benar-benar. Kemudian setiap saatnya, setiap harinya terus. Setiap pagi itu apa yang kita lakukan? Ada yang menunggu sampai waktu syuruk nih, waktu-waktu yang memang betul-betul itu dipergunakan untuk beribadah. Itu silahkan, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada yang menjalankan kehidupan sehari-hari, berangkat dari rumah, bismillah, sampai kantor, sampai tempat kerjaan, hamdalah, kemudian mau mengerjakan sesuatu, bismillah lagi, kerjakan benar-benar karena Allah. Karena pada waktu kita mengerjakan karena Allah itu, mau melakukan sesuatu yang sia-sia, mau mempolitisir keadaan, itu ingatnya Allah, jadi ada takut kepada Allah Ta'ala. Takut nanti pada waktu di akhirat itu masuk neraka. Nah, inilah sebenarnya tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi kebanyakan dari orang-orang, ya saya tidak menyalahkan orang-orang lain, dia sholat, dia berpuasa, dia datengin taklim, tapi masih ada melakukan, maaf nih ya, kalau yang bisa dapat kesempatan bisa aja korupsi. Sering mendatangi taklim, tapi maaf juga sering emosi, sering marah. Sering mendatangi taklim, tapi menyalahkan saudaranya sendiri, padahal belum tentu itu salah. Itu menyia-nyiakan waktu dan menambah dosa sebenarnya. Perkataannya tidak diisi dengan sesuatu yang manfaat. Diisi untuk menjadikan fitnah semuanya. Nah, kalau kita itu ingat akhirat, kita tidak boleh memfitnah saudara kita. Kita tidak boleh berita yang belum benar, tidak valid, itu tidak boleh disebarkan. Kalau kita menyebarkan itu fitnah. Kita ingat sekali bahwa dalam taklim sering sekali dijelaskan, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain ya. Wala yaktab ba'dukum ba'da, bergunjing pun kita dengan orang lain, menggunjing orang lain, kita itu dilarang sebenarnya. Oleh Allah Ta'ala dilarang, tapi kita lakukan terus.
Nah ini yang harusnya kita pahami. Itulah yang membuang-buang waktu, bahwa besok itu nanti kalau orang yang seperti itu, saya tidak mau bilang saya ya, orang yang seperti itu benar-benar nanti masuk neraka. Jangan bilang bahwa itu nanti dengan sholat yang baik itu akan dijamin masuk surga. Belum tentu, semua akan dinilai, bukan hanya cuma sholatnya. Sholat secara fisik iya, tapi perilaku mulut yang nggak bisa menjaga, dia fitnah, dia menggembar-gemborkan sesuatu yang salah, dia emosional, dia merasa benar. Ini menjadi perhitungan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia menyebarkan fitnah, dia melakukan dosa jariah. Yakin bisa masuk surga dengan seperti itu. Lagian orang juga kalau berlindung dari sholatnya, belum tentu juga sholatnya diterima Allah ya Pak Belum Ustadz ya. tentu, karena sholatnya dia bisa aja sholat itu untuk menjadikan dia kaya. Nah. Sholat itu bisa menjadikan rezekinya bertambah. Lah, kan niatnya bukan karena Bukan Allah karena Ta'ala. Allah, iya. Nah ini kita harus paham. Itu orang yang menyia-nyiakan waktu. Nauzubillah. Jadi kita harus memahami. Belajarlah ayo, karena Allah. Belajar, mulut kita tata, pikiran kita tata, telinga itu kita benar-benar kita tata. Semuanya sehari-hari. Sehingga dalam sehari-hari itu kita melakukan hal-hal yang memang manfaat. Khususnya untuk diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Amin, insyaallah ya. Jangan sampai kita itu besok di akhirat malah masuk neraka. Nauzubillah. Nah ini yang harus kita pahami. Ayo kita belajar memahami siapa diri kita sebenarnya. Jangan merasa hebat, jangan merasa paling benar, nggak usah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, jangan buang waktumu. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Pak Ustadz. Qamarun sidnan nabi Qamarun. Haji Markum, dompetnya jatuh guys. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, ada sebuah kalimat singkat tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Al-waktu nasihat. Waktu adalah nasihat, peringatan untuk seluruh umat manusia. Ketika waktu berjalan, maka dunia akan semakin singkat dan akhirat akan semakin dekat. Waktu bisa dikatakan sesuatu yang dekat ataupun yang jauh. Kenapa dikatakan dekat? Karena 1 detik, 1 menit, 1 jam, waktu berjalan ke depan kita tidak akan pernah tahu. Dan 1 detik waktu yang telah kita jalankan, itu pun tidak akan membuat kita bisa kembali. Makanya Bang Bobi, kalau bicara waktu ini pilihannya 2. Khairukum ala waktihim. Sebaik-baiknya kamu atas waktumu adalah orang-orang yang bermanfaat, bisa memanfaatkan waktu. Wa syarrul lakum ala waktihi, dan seburuk-buruknya kamu adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi waktu asar Bang Bobi. Ya. Demi waktu, innal insana lafi khusrin illa. Sungguhnya manusia semuanya dalam keadaan yang rugi. Dalam keadaan was-was. Dalam keadaan yang sangat memperhatikan. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang rugi ketika diberikan waktu dan kesempatan, diberikan nikmat sehat, diberikan kepemimpinan yang layak, tetapi melupakan ketaatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita, lalu siapakah orang-orang yang beruntung? Ayat selanjutnya menerangkan, illalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, itulah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia. Amal soleh yang kita lakukan
tidak hanya sebatas kita melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya sebatas kita bersedekah, tidak hanya kita bantu orang lain, tetapi ada ciri-ciri yang lain yang harus kita perhatikan. Wa tawassaw bil haqq, yaitu memperingatkan kita kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan kita akan sebuah kesabaran. Kesabaran. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, usia akan semakin singkat. Mari manfaatkan waktu kita agar kita terhindar manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak tidak bisa memanfaatkan waktu. Rasul berpesan kepada kita, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan beramal soleh untuk menghadapi kematian. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, Bang Bobi. Ya, Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Zaki. Silahkan duduk. Pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita adalah manusia yang insya Allah bisa senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, ya, mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat, mengerjakan amal soleh, serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kebenaran, ya. Juga kita mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Danu, Barakallah. Pemirsa, selain satu ini kita kehadiran bintang tamu, ya. Bintang tamu kita kali ini akan hadir jago banget kalau disuruh goyang. Dan kocak banget. Kira-kira siapa? Coba tebak. Siapa? Coba tebak. Ya, kemana-mana tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.